بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Maka kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus takmir Masjid Sunan Derajat Lamongan, Bapak Ketua Takmir dan bagian dakwah, Bapak Mufalihin, dan juga semua rahimani wa rahimakumullah, para hadirin, para mahat, ibu-ibu, akhwat, bapak, ibu semuanya, semoga panjenengan yang rapuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah semoga dilapangkan dan dimudahkan masalahnya. Yang punya kesulitan semoga kesulitannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesedihan semoga kesedihannya dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Tadi sudah disinggung Bapak Mufalihin. Saya sudah menyampaikan ke beliau kita sakit, tapi berhubung di telepon tengah ini atau jelang tengah malam, wah ini model serius. Nah, jadi saya nyerah dan insya Allah mudah-mudahan bisa ajak istiqomah insya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Materi kita kali ini adalah masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Subhanallah. Kita ini masuk surga meskipun dihisab, tapi akhirnya masuk surga itu sudah senang luar biasa. Apalagi masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Semoga yang hadir di sini dapat anugerah tersebut, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tapi di boten sakit di mengertosi nek boten belajar. Ini gunanya belajar itu ngerti. Ya. Orang masuk surga itu macam-macam, Pak. Ada orang masuk surga tapi dihisab. Hisabnya pun macam-macam. Ada yang masuk surga dihisab dengan hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Dan orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia akan diberi hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu Pak, enggak ditanyai. Saya ulangi ya, hisab yang mudah itu tidak ditanyai.
Hisab yang mudah itu cuma dipaparkan dosa-dosa kita. Ini loh dosamu dulu, aku tutup di dunia, aku ampuni di akhirat. Itu hisab mudah. Jadi hisab mudah itu tidak ditanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisab faqad udzib." Siapa yang ditanya hisab pasti teradab. Pokoknya di akhirat sampean sudah ditanya, mengapa dulu kena azab sampean. Pokoknya ditakoni kena azab. Sampai-sampai Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, apakah orang kalau ditanya pasti kena azab?" Kata Rasulullah, "Iya." Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kan ada hisab yang mudah ya Rasul. Kata Rasulullah, hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu tidak ditanya. Cuma diapakan tadi? Dipaparkan kesalahannya, dia mengakui, Allah ampuni. Itu hisab yang mudah. Adapun kalau sudah ditanya kenapa dulu, sudah kena azab dia. Jadi ada orang itu masuk surga dengan hisab tapi hisab yang mudah. Dan ada orang masuk surga dengan hisab tapi hisab yang sulit. Dan ada orang masuk surga sesudah dimasukkan ke neraka. Ada. Diterangkan dalam riwayat Imam Bukhari nanti pada hari kiamat ada penghuni neraka sudah dimasukkan ke neraka, penghuni surga sudah masuk surga. Seluruh proses huru hara akhir zaman telah usai. Mahsyar telah usai, timbangan amal telah usai, hisab telah usai, sirat telah usai. Penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Syafaat para nabi selesai, syafaat malaikat selesai, syafaat anak soleh selesai, syafaat Al-Quran selesai, syafaat puasa sudah selesai. Tapi ada orang yang nggak dapat syafaat sama sekali dan dia masuk neraka. Sudah Allah masukkan ke neraka. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Finish, selesai. Itu ahli neraka sudah putus asa. Di saat seperti itu Allah berfirman, perhatikan. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Kemudian Allah menggenggam penghuni neraka dengan genggamannya. Allah menggenggam sebagian penghuni neraka dengan genggamannya. Satu genggaman. Terus satu genggaman itu Allah taruh di sungai yang ada di mulut-mulut surga. Banyak manusia yang sudah hancur, yang sudah jadi arang hitam legam, sudah terbakar. Diambil oleh Allah dengan genggamannya. Genggaman Allah tidak seperti genggaman kita, bukan. Tapi genggaman Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Akhirnya orang-orang yang digenggam Allah itu ditaruh di sungai yang ada di surga. Terus tumbuhlah pribadi-pribadi yang baru. Tumbuhlah manusia-manusia yang rupawan, ganteng, cantik, celita, menjadi pribadi yang baru. Kemudian dibersihkan oleh Allah sehingga menjadi pribadi yang bagus-bagus, yang perempuan cantik, yang laki-laki rupawan. Terus diberi tanda stempel di leher mereka. Terus Allah katakan, masuklah kalian ke surga. Maka berbondong-bondong orang ini, orang rombongan terakhir ini masuk surga. Penghuni surga mengatakan, haula'i utaqa'ur rahman. Lihatlah orang-orang yang baru datang ini, yang dibebaskan oleh Allah Ar-Rahman, bi ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan, bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Mereka diselamatkan Allah karena mereka enggak melakukan kesyirikan. Suruh masuk surga. Ini saya ceritakan ini supaya panjenengan tahu, orang masuk surga itu macam-macam. Ada orang masuk surga dengan hisab yang apa tadi? Mudah. Ada orang masuk surga tapi hisabnya apa? Sulit. Dan ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Lah kita insya Allah tidak termasuk tiga-tiganya. Kita insya Allah biidznillah kita memohon kepada Allah supaya kita bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab.
Amin ya rabbal alamin. Tapi itu berkonsekuensi. Siapa saja orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Jawabannya ya ikuti kajian ini sampai selesai. Jangan pulang. Ya. Ini saya ambil dari Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang sering dituduh-tuduh Wahabi itu. Ya. Padahal beliau mendakwakan Islam yang sesungguhnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma orang yang gak seneng menuduh yang aneh-aneh. Toib, saya bacakan hadis yang cukup panjang ini. Simak baik-baik, saya bacakan hadisnya. Nanti kita tarik pelajaran penting dari hadis ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Betul? Jadi Rasulullah sama Abbas itu paman sama ponakan, tapi umurnya unda-undi. Tua Abbas sedikit. Nah, Abbas punya anak Abdullah. Abdullah ini sepupu Rasul, tapi secara umur terpaut jauh. Karena bapaknya saja ya sepantaran sama Nabi, apalagi anaknya. Maka Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasul, tapi jaraknya sangat jauh. Rasulullah jadi Rasul, hampir wafat itu Abdullah bin Abbas masih kecil, tapi cerdasnya luar biasa. Nah, saya bacakan dari Abdullah bin Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda. Perhatikan baik-baik, yang bisa catat bisa dicatat. Dengarkan baik-baik. Rasulullah bersabda, "Uridat alayyal umamu." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Jadi ditampakkan kepada Rasulullah umat-umat yang sangat banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya beberapa orang saja. Jadi di padang mahsyar saya melihat ada nabi yang pengikutnya cuma seberapa orang, rombongan orang. Ya, tidak banyak. Rohot itu kumpulan orang tidak sampai 10. Berarti ya 9, ya mungkin 8, mungkin 7. Bisa dipahami? Kata Rasul, aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma nggak sampai 10 orang. Di padang mahsyar jalan bersama pengikutnya nggak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulani. Dan aku juga melihat seorang nabi yang berjalan dengan 1 orang pengikut saja. Subhanallah, jadi ada nabi itu yang cuma 1 pengikut. War rajulani, dan aku juga melihat seorang nabi yang berjalan dengan 2 pengikutnya. Nabi loh, padahal dapat wahyu dari langit, cuma dapat 1 pengikut, berjalan berdua. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku ditampakkan seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, jalan sendirian. So bayangkan, ada nabi nggak punya pengikut, jalan sendirian di padang mahsyar. Kemudian idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba diangkatlah rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Kalau tadi kan ada nabi yang cuma beberapa orang, ada nabi yang cuma 1 pengikut, ada nabi yang jalan sendirian gak punya pengikut. Tiba-tiba setelah itu Rasulullah melihat rombongan manusia yang sangat besar. Yang sangat apa? Besar. Kata Rasul, fadonantu annahum ummati, aku mengira mereka itu umatku. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Muhammad, ini bukan kaummu, ini Musa dan pengikutnya.
Wa nadartu ila sawadun azimun. Kemudian aku melihat lagi ada rombongan besar lagi. Rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Dalam riwayat sampai menutup ufuk. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Muhammad, inilah umatmu yang sangat banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan. Di antara rombongan umatmu yang sangat banyak ini wahai Muhammad, wa ma'ahum sab'una alfan. Bersama mereka 70.000 orang. Di antara mereka ini ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. 70.000 orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah menjelaskan itu, Rasulullah berdiri masuk rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika, para sahabat bingung, sopo kira-kira 70.000 menungso iku. Maka para sahabat qala ba'dhum, sebagian berkata kepada yang lain. Jadi Rasulullah menyampaikan itu, terus pergi ke rumahnya, para sahabat ngomong dengan sahabat yang lain, kira-kira siapa ya 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sebagian sahabat mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin maksudnya itu adalah orang-orang yang pernah menjadi sahabatnya Nabi, menemani Nabi dalam perjuangan suka dan duka. Sebagian lagi yang mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Sebagian yang lain mengatakan mungkin 70.000 orang itu yang lahir langsung Islam, gak sempat menjumpai masa jahiliyah, tidak sempat melakukan kesyirikan. Para sahabat saling menduga-duga, kira-kira siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kan kita tahu sendiri para sahabat ada yang dulunya masa lalunya kelam, betul? Betul apa tidak? Dulu di antara sahabat Nabi ada yang nyembah berhala, dulu sahabat Nabi ada yang melakukan amal jahiliyah, maka sebagian di antara sahabat Nabi ada yang kayak gak dewe iki. Soalnya dewe wis pernah ngelakoni kesyirikan, mungkin ini anak-anak kita nanti. Jadi saling menduga. Wadakaru asya'a, mereka saling menyebutkan, oh mungkin ini, oh mungkin itu, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Saling menduga-duga, saling menebak-nebak siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ketika para sahabat saling bertanya-tanya seperti itu, fakharaja Rasulullah, keluarlah Rasulullah. Rasulullah keluar, kemudian para sahabat mengabarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, kita tadi saling menduga-duga. Tadi panjenengan jelaskan ke kami bahwa ada 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kami masih tetap di majelis ini karena saling menduga dan saling bertanya-tanya, kira-kira siapa 70.000 orang itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapakah mereka itu? Di dalam hadis ini disebutkan 4 ciri. Tulisan, ojo gak ditulis. Ya. Rasulullah menyebutkan 4 ciri, tetapi 4 ciri itu intinya satu. 4 ciri itu intinya apa? Satu. Apa saja ciri mereka itu? Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta disuwuk. Orang-orang yang tidak minta dijampi. Orang-orang yang tidak ingin dimantra-mantrai. Itu sama aja, itu satu poin. Tidak minta diruqyah. Ruqyah itu kan bahasa Arab. Bahasa Jawanya apa? Suwuk. Meskipun syar'i. Meskipun suwuk syar'i atau ruqyah syar'i. Tidak minta diruqyah, tidak minta disuwuk, dijampi. Satu.
Wala yaktawun, yang nomor 2, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai. Tidak berobat dengan kai. Tahu nggak sampean apa itu kai? Kai itu cara pengobatan tradisional Arab. Besi dipanaskan. Kalau besinya sudah panas, maka besinya itu dinyoskan ke anggota tubuh yang luka. Dinyoskan itu gimana sampai nulisi? Ya, dia apa? Ditempelkan. Sampai tulis dinyoskan begitu ya. Ditempelkan ke anggota tubuh yang luka. Itu dilarang sama Nabi. Itu metode pengobatan ala tradisional Arab dulu, terus dilarang sama Nabi, jangan. Itu membekas, jadi merusak kulit, jangan. Yang nomor 3, wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak bertatoyur. Dan orang-orang yang tidak bertatoyur. Itu yang nomor berapa? Tatoyur itu apa? Tatoyur itu perasaan takut tertimpa nasib sial, takut tertimpa nasib buruk, takut tertimpa apes. Itu namanya tatoyur. Tatoyur ini syirik. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatoyur, rumongso apes, kuatir ketiban sial, itu termasuk kesyirikan. Lah tatoyur ini macamnya banyak. Tatoyur itu bisa dengan waktu. Satu, tatoyur bisa dengan waktu. Misalnya wong podo jejodohan, ternyata didelok wetone oleh wong pinter gak cocok, akhirnya dibatalno. Itu tatoyur. Tatoyur dengan apa tadi? Waktu. Utawa dipesen bae, nak awakmu nek lelungan ojo dino Selasa pon. Napa Mbak kok mboten angsal? Iku ngono ngeblake mbahmu. Biyen mbahmu mati dino iku. Iki tatoyur. Wong Lamongan gak gelem utawa gak wani jejodohan ulan selo. Seselane barang Allah. Jari ini ngono. Padahal selo itu bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram. Maksudnya Asyhurul Hurum, bukan bulan Muharram. Asyhurul Hurum termasuk bulan-bulan yang haram, yang terhormat dalam Islam. Nah, itu namanya tatoyur dengan waktu. Sudah mau jual beli, sudah deal, ternyata ngomong nggak jadi, ngapunten. Kenapa mboten jadi? Karena istri saya sedang hamil. Jari ini mertua kula mboten angsal dol tinuku. Lho, Lamongan kota tasik wonten ngoten niku. Iku Lamongan kota lah, apalagi sing desa. Niku namine tatoyur. Jelas nggih? Kali waktu. Tatoyur nggih saged kali tempat. Wong iki gak oleh nikah karo wong desa iki. Nek desa iki nikah mbek desa iki, iku iso celaka, gak duwe anak, pegatan, cerai, mati, gak duwe anak, loro-loron. Hati-hati nduk perapatan iku hati-hati sampean, kudu sampean apa ngedim sih. Atau sama ngebel, itu hati-hati. Itu kan tikungan itu hati-hati. Itu ono. Nah itu namanya tatoyur. Kalau gak wani tuku oma tusuk sate. Sumerep tusuk sate. Dan bisa dengan bisa juga dengan hewan. Tatoyur nomor 3, tatoyur dengan hewan. Tatoyur dengan burung gagak. Orang Jawa kalau lihat burung gagak malam-malam di rumahnya menganggap itu wangsit dari siapa, katanya ada orang
mati. Tatoyur dengan hewan. Nek bojone meteng gak oleh mateni kewan. Tatoyur itu. Atau tatoyur bisa dengan angka-angka. Enggak mau angka berapa biasanya? 13. Zaman kalau hidup di kota-kota besar, apartemen-apartemen itu enggak ada lift. Berapa? 13. Wedi karo ongkot 13. Itu semua tatoyur. Ya, itu yang nomor 3. Apa tadi? Wala yatatoyyarun, dan bukan orang yang melakukan tatoyur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal, bersandar, bertauhid hanya kepada Allah. Gak ngelakoni syirik. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, intinya yang nomor 4 ini. Nomor 1 ya intinya kembali ke nomor 4. Nomor 2 kembalinya ke nomor 4. Nomor 3 kembalinya ke nomor 4. Nomor 4 ya nomor 4. Intinya itu, makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab meletakkan hadis ini, perhatikan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab meletakkan hadis ini dengan judul Man haqqaqat tauhid, barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Artinya Pak, kesimpulannya, wong nek pengen masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, perbaikilah tauhid. Itu intinya. Bergantung, bersandar hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Cuma diperinci Nabi ada berapa tadi? 4. Ning sejati ini setunggal mawon. Bertauhid sing bener-bener tauhid. Gak wedi karo menungso, wedi karo Allah tok. Wong nek tauhid mantep Pak. Kono wedi urip ndok donya iki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, hajiku, sembelianku lillahi rabbil alamin. Gak wedi watane menungso. Wong nek tauhid bener, jiwanya tentram, pemberani, tidak penakut. Itu nek pengen mlebu surga tanpa adab, tanpa hisab, tauhid sing bener, api ono ibadah sampean. Setelah Rasulullah menjelaskan 4 ciri tadi, maka ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha bin Mihsan. Setelah dijelaskan Nabi begini, cirinya itu begini, ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan ini berdiri dan berkata, Ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk 70.000 orang itu. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, saking pingine, saking berharapnya, siapa nanya tadinya? Ukasha, langsung dia berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku masuk rombongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Langsung Rasulullah berkata, anta minhum, kamu wahai Ukasha, kamu masuk rombongan 70 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kalau punya anak kasih nama Ukasha. Piye nulis Ustaz? Tak WA anggo. Ain kaf Ukasha. Pakai Ukasha. Nah. Ukasha bin Mihsan. Binnya enggak usah diikutkan. Bin awakmu ojo bin Mihsan. Ya, faqama Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah tolong dongakno kula ya Rasulullah saged dados rombongan 70.000 menungso niku wau. Ya 70.000 nggih. Kata Rasulullah, anta minhum, iya Ukasha, kamu termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Seneng Ukasha. Perhatikan, adakah kenikmatan di muka bumi ini melebihi kenikmatan ketika dikabarkan Rasul kau masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Senangnya luar biasa Ukasha. Langsung ada orang lain ikut berdiri, ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, aku juga tolong doakan supaya masuk 70.000 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Loh, kalau nggak ngono bahaya, kayak orang munafik, mulak jaluk kabeh lah.
Itu pun Rasulullah nggak ngomong begini, itu Rasulullah nggak ngomong gini, kamu nggak masuk. Rasulullah nggak ngomong gitu. Bisa dipahami kan? Rasulullah nggak ngomong kamu nggak masuk, enggak. Itu cerdasnya Rasul. Rasulullah ngomong kamu sudah pendahuluan ukasa tadi ngomongmu. Bukan berarti dia nggak masuk. Bisa dipahami kan? Tapi sengaja Rasulullah menutup pintu ini. Kalau nggak ditutup bahaya, karena di depan ini banyak ada orang baik, ada orang jahat. Bisa dipahami? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Hadis sahih, tidak diragukan kesahihannya. Bukhari Muslim stempel sahih. Sekarang penjelasannya. Itu kan hadisnya ya. Hadisnya sudah dibaca dari awal sampai akhir. Sekarang pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Ayo kita tulis satu persatu pelajarannya. Pelajaran pertama dari hadis ini, fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihil umam. Hadis ini menunjukkan keutamaan Rasulullah. Yang mana di antara kemukjizatannya Rasul ditampakkan apa yang akan terjadi. Ya, saya ulangi, nomor 1, hadis ini menunjukkan keutamaan siapa? Rasulullah dan kemukjizatan Rasulullah. Yang mana ditampakkan kepada Rasul apa yang terjadi. Umat-umat yang banyak itu. Pelajaran nomor 2, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atsba'ihim. Sesungguhnya para nabi itu berbeda-beda, banyak dan sedikitnya pengikutnya. Gak sama, nabi itu gak sama pengikutnya. Ada nabi tadi diterangkan apa? Cuma punya 1, dan ada nabi yang jalan sendirian, gak punya pengikut. Subhanallah. Yang nomor 3, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar. Ini penting nomor 3 ini. Hadis ini bantahan kepada orang yang berhujjah bahwa kebenaran itu diukur dengan jumlahnya orang. Paham maksudnya? Bisa dipahami? Hadis ini adalah bantahan kepada orang yang berdalil bahwa yang banyak pasti benar. Hadis ini adalah bantahan bagi orang yang berdalil bahwa suara mayoritas pasti benar. Coba bayangkan, ada seorang nabi punya pengikutnya cuma 1. Padahal nabi itu kan mesti diutus kepada suatu kaum. Betul apa tidak? Ketika yang mengikuti nabi ini cuma 1, berarti perbandingannya di masa itu suara mayoritas yang benar apa suara orang 1 ini yang benar? Yang ikut nabi ini. Tentunya yang ikut nabi yang benar. Betul apa tidak? Apakah nabi ini diazab oleh Allah? Hei nabi, kamu itu loh, cari pengikut aja kok gak pecus, mau sok melu siji tok awakmu iki. Kan gak mungkin Allah ngomong kayak gitu itu. Selama yang disampaikan bener sesuai kehendak Allah, Allah ngatur awakmu sampai no iki, gak ono nabi disiksa gara-gara gawe pengikut. Jelas ya? Jelas Mas? Alhamdulillah. Jadi kebenaran tidak diukur dengan apa tadi? Wih ki wong akeh mosok salah kabeh. Ya bisa jadi salah. Mana? Perhatikan Pak, saya ulangi. Perhatikan, sampean pirengaken. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi banyak dikatakan bahwa jumlah sedikit itu lebih baik, jumlah banyak itu tercela. Saya Bang Suli Malik, Pulau Bang Suli Malik. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an, banyak hadis-hadis Nabi yang memuji sedikit dan mencela banyak. Mana saja dalilnya Ustaz? Catat. Surat As-Saba, surat Saba ayat 13.
Wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilun, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Perhatikan, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Berarti sak donya iki wong sing syukur mbek wong sing gak syukur akeh ndi? Akeh sing gak syukur. Berarti akeh sing apik apa akeh sing elek? Berarti dalam hadis ini, berarti dalam ayat ini Allah memuji yang sedikit. Betul apa tidak? Surat apa tadi? Dalil lagi bahwa suara kebanyakan orang belum tentu benar. Yaitu surat Al-An'am 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, gimana? Yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Berarti Allah memuji sedikit apa memuji banyak? Sedikit yang dipuji. Itu surat apa tadi? Al-An'am 116. Dalil lain, surat Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kaum yang sedikit mengalahkan kaum yang banyak biiznillah. Surat Al-Baqarah 249. Surat Al-Maidah ayat 103. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan manusia itu la yaqilun, tidak berpikir. Berarti Allah mencela banyak, memuji sedikit. Dalil lagi, surat Al-An'am ayat 37. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka manusia la ya'lamun, mereka enggak mengetahui. Terlalu banyak kalau saya sebutkan nggak selesai-selesai. Saking akeh dalam Al-Quran justru Allah itu mencela apa? Banyak dan memuji yang sedikit. Mau hadis Nabi, tadi kan ayat-ayat, sekarang hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, ini penting hadis ini. Hadis ini menjadi penawar hati kita yang lagi gundah. Perhatikan. Rasulullah bersabda, bada'al islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Rasulullah ditanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, unasun solihun qalilun, orang-orang baik yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah orang banyak yang rusak. Islam datang dalam keadaan asing, kata Nabi, dan Islam akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang Islam ini asing, Pak. Islam dulu datang itu asing, Pak. Semua nyembah berhala, semua nyembah patung. Nabi ngajak menungso nyembah Allah saja. Asing, gak lumrah, aneh. Asing, orang-orang gak biasa. Apa kata Nabi? Wasayaudu ghariban, dan Islam akan kembali asing. Asing, Pak. Wong jilbaban ya gak, si akeh sing gak jilbab. Sampai nang mall, wong sing jilbaban, sing bener-bener jilbaban kena dihitung karo tangan. Wong sing salat jamaah tuwiti banget mbek wong sing gak salat jamaah. Apalagi sholat asar, sholat yang paling tidak diminati. Makanya ada ayatnya kan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat, terutama sholat asar. Memang riset membuktikan sholat asar sholat yang paling tidak diminati. Nek sholat subuh sih akeh lho sing sholat. Ojo dikira terus sholat subuh iku titik awakmu turu gak ero berarti. Sholat subuh sih lumayan loh, meskipun wong tua-tua. Tapi sih lumayan. Nek sholat asar gak wong tuwa, gak wong nomi, gak ono kabeh. Soalnya waktu tanggung gitu. Sing nang sawah ya sik dosa kula niki ning Tracal, desa kula, desa istri kula, Tracal Karanggeneng. Wayahe asar kula niki sing ngadani, kono wong teko.
Ya akhirnya sing mati. Akhirnya ngenteni gak ono sing jamaah, anakku sing pelayon tak celuk salat rene, cok jamaah. Soale wong kabeh nasawah kabeh. Sing nang kantor kabeh nek nduk kota gitu. Tapi insyaallah masjid Sunan Derajat tetap ramai meskipun sholat asar. Nah itu asing Pak Islam. Nek awakmu gak iso jenggoten ndak apa-apa. Tapi nek ngelok-ngelokno jenggoten, nduk jenggot iki Islam. Iku lho masalahe. Wong jenggot itu dilok-lok. Nek awakmu gak iso cingkrang, ya gak apa-apa. Tapi aja ngelok-ngelokno. Iki agama gitu loh. Nah, sekarang ini orang jalan agama itu asing. Tapi ada penentram jiwa. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Man ya Rasulullah? Siapa orang yang asing itu ya Rasulullah? Orang yang asing adalah orang yang memegang teguh sunnahku ketika seluruh manusia mencampakkannya, bahkan mengolok-olokkannya, memberikan label-label. Kita sabar, gak usah terprovokasi, tetap jadi warga negara yang baik, tunjukkan akhlak yang baik, ya, bermuamalah yang baik. Mau sampeyan iku lho, akhlakmu apik lho medeni. Delok jenggotmu lho wedi wong. Nah, apalagi akhlakmu elek, wah tambah. Paham gak Mas? Makane sing jonggot-jonggot dawa iku senengane senyummu awakmu, ojo mentutut. Ya gak engko sing dilakno jenggote. Serius iki. Nggih napa mboten? Iya. Awakmu iki nek wis jenggote dawa terus gak gelem senyum, gak sume, engko sing ditudung kok jenggote. Makane tapi aja guyang-guyu dhewe. Guyu dhewe. Jadi ngoten, Pak. Islam itu asing, akhir zaman asing, aneh, dianggap. Rasulullah itu Abdullah bin Umar pernah dengarkan suara seruling gitu. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab pernah dengarkan seruling, langsung dia tutup telinganya. Ngomong sama budaknya, apakah masih terdengar suara seruling? Kata Abdullah bin Umar, aku dulu pernah melihat Rasulullah ya mendengarkan musik, kemudian Rasulullah menutup pintunya. Nah, sekarang enggak, dibully, dilok-lokno di. Karena apa? Karena asing. Karena enggak ngerti agama. Kalau engkau belum bisa, jangan nyinyir. Jangan nyinyir. Adapun orang itu ikhlas gak ikhlas itu Allah yang tahu. Kita nggak boleh menganggap kalau orang gini sok agama nggak ikhlas. Nggak bisa mengatakan seperti itu karena ikhlas dan tidak itu tempatnya di hati, kita nggak tahu. Taib, kembali ke materi. Rasulullah ketika mengatakan Islam itu asing dan Islam akan kembali asing, yang namanya asing itu banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Makanya memang itulah yang sudah menjadi sunnatullah di akhir zaman. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iftaraqatin nasara ala iftaraqatil yahudu ala 71 millah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 millah. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kata Rasul, wasataftariku ummati ala 73 millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millah wahidah, kecuali satu yang selamat. Satu yang selamat ini Rasulullah nggak nyebut merek. Ojo sok iku awakmu, ojo. Gak nyebut jeneng, gak nyebut merek, gak nyebut yayasan. Rasulullah nyebut sifat. Jadi nggak bisa dimonopoli satu golongan. Paham gak sama saya ngomong ini? Sifat. Sampai ini iso dadi sifat iki apa ndak? Gak peduli jenengmu iki, gak peduli pangkatmu, iso gak dadi wong sing disebut Nabi ciri-ciri ini. Sifat yang disebut. Mereka itu siapa? Ya? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ya memang asing. Memang ini sabar sampeyan dilok-lokno. Sabar, ngaji itu sabar. Ya. Oke. Jadi itu dalil nomor pinten niku. Ya aku nek takon nomor pinten bukan berarti aku gak ero aku. Sampeyan cek nyambung. Nomor pinten? 3 tadi itu. Sekarang nomor 4.
annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu, yang wajib adalah mengikuti al-haq, mengikuti yang benar meskipun sedikit orang yang mengikutinya. Yang wajib adalah mengikuti al-haq, yang benar itu yang diikuti meskipun sedikit orang yang memilihnya. Itu pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 5, Fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi. Pelajaran nomor 5, hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Karena disebut tadi Nabi Musa termasuk Nabi yang apa? Umatnya apa? Banyak. Nabi Musa termasuk di antara Nabi yang istimewa, diberi julukan Kalimullah. Kenapa Nabi Musa diberi julukan Kalimullah? Karena Nabi Musa pernah diajak omong langsung dengan Allah di Bukit Tursina. Sudah pernah ke Bukit Tursina, Pak? Sami belum kita, insya Allah sebentar lagi. Kalau pandeminya hilang, insya Allah kita berangkat ke sana. Termasuk bukit yang diberkati itu, Pak. Sekarang di Mesir, ya, Sinai. Seingat saya begitu. Wallahu a'lam. Terus, pelajaran nomor 6, fadilatu hadil ummah wa annahum aksarul umami ittiba'an li nabiyihim. Pelajaran nomor 6, keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Keutamaan umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat yang paling banyak dibandingkan dengan pengikut nabi-nabi yang terdahulu. Dan umat Islam itu, Pak, perhatikan, bedanya umat Islam dengan umat-umat terdahulu. Nabi Nuh itu umurnya pinten? Dakwanya Nabi sampai berapa tahun? 900 tahun lebih gitu. 900 tahun lebih, bayangkan. Nabi-nabi terdahulu itu umurnya dawa-dawa, Pak, ratusan tahun. Umatnya ya ratusan tahun. Sampean kita semua ini ya kurang lebih swidak. Sing swidak punjul wis rada wedi iki tak sebut nomor. 60 tahun kurang lebih, gini betul? Ya kadang 65, kadang 70, tapi intinya lah kurang lebih 60-70. Gini betul? Tetapi ada yang istimewa dari umatnya Nabi Muhammad ini, apa? Allah kasih yang bisa membuat umurnya bisa panjang meskipun umurnya pendek. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama loh. Bukan sama, bukan. Lebih baik. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun berapa? 83 punjul, nggih. Anggaplah 83 saja biar memudahkan. 83. Dan sampean tahu nggak Lailatul Qadar itu? Nggak mesti sampean melekan tengah wengi, nggak mesti sampean tidak tidur semalam suntuk, nggak. Barang siapa di malam Lailatul Qadar sholat 2 rakaat malam hari, otomatis dia sudah terhitung beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi sampean nggak usah gelek-gelek malam Qadar iki. Sing ngene iki apa iki ana hawane piye iki ana khasiate apa? Ndak. Pokoknya yang penting 10 terakhir Ramadan sampai ibadah tanggal 20, 21, 22 sampai 30 otomatis sampean beribadah di malam Lailatul Qadar. Paham maksudnya? Jadi gak usah bingung-bingung. Ini khasiatnya Ustaz gimana? Apakah orang kalau dapat Lailatul Qadar cirinya bagaimana? Apakah orangnya sakti? Gak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Sing penting awakmu ibadah tanggal 20 tanggal 1 Ramadan, tapi terutama tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Nek tanggal 20 sampai 30 sampean mempeng ibadai, otomatis dengan sendirinya dapat malam Lailatul Qadar. Karena nggak akan keluar dari itu pasti. Bahkan Rasulullah bahkan diterangkan oleh para ulama, orang itu sholat Isya di malam Lailatul Qadar, otomatis itu sudah termasuk ibadah di malam Lailatul Qadar. Sholat Isya kan termasuk malam toh.
Kan malam itu mulainya kapan? Tenggelam matahari. Bahkan sampai sholat isya itu sudah terhitung gitu. Lah kalau satu Lailatul Qadar itu lebih baik dari 83. Anggaplah umur sampean suida. Insya Allah panjang umur ya, panjang semuanya insya Allah. Ini untuk memudahkan aja. Anggaplah kebanyakan orang itu suid 60 masa belum balik, anggaplah belum balik. Sampai berapa tahun biasanya? Anggaplah 15 tahun. Berarti 60 dikurangi 60 dikurangi pinten? 15 jadi 45. Berarti 83 kali 45. Paham maksud saya? Coba hitungan. Terus intinya akeh udah dihitung tambah suwe. Nah, intinya akeh. Itu khasiatnya, Pak. Makanya umat Islam itu diberi keistimewaan. Umatnya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, kita adalah kaum yang datangnya belakangan tapi masuk surganya paling depan. Ini keutamaan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, yang nomor 7. Fadilatu tahqiqit tauhid wa sawabihi. Hadis ini menunjukkan keutamaan merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Hadis ini menunjukkan pentingnya merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dan di antara perinciannya tadi yang apa tadi, Pak? Tidak minta disuwo, tidak apa tadi? Berobat dengan kai, tidak bertatoyur dengan segala jenisnya, dan dia harus bertawakal, bergantung, bertauhid hanya kepada Allah. Itu. Makanya penting tauhid itu, Pak. Ada, ini sering saya sampaikan. Sering sampaikan, silakan dicatat. Di dalam Al-Qur'an itu, Pak, ada ayat yang ayat ini dulu pernah diturunkan ke nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang ayat ini Allah pernah turunkan ke kitab Zabur, pernah Allah turunkan ke kitab Injil, pernah Allah turunkan ke kitab Taurat, pernah Allah turunkan ke kitab-kitab seluruh para nabi. Nabi-nabi silih berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Kitab suci telah silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Ayat ini selalu ada di kitab-kitab suci sebelumnya. Ayat ini ayat mana? Ayat apa ini di Al-Quran? Catat. Surat Az-Zumar ayat 65. Ini surat ada di Injil dulu. Ini ayat ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur. Surat Az-Zumar ayat 6. Aku ngomong berapa tadi? 65 ya. Surat Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Baru semuanya dapat. Semua pernah Allah turunkan ayat ini kepada mereka. Seluruh kitab suci pernah diturunkan ayat ini kepada mereka. Ayat apa itu bunyinya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur, terhapus seluruh amalan. Jadi seluruh nabi itu diperingatkan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya tentang masalah apa tadi? Syirik, lawan dari tauhid. Nah ini. Dan tidak ada setitik tempat di surga bagi para pelaku kesyirikan. Tidak ada. Annahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan surga baginya. Tidak ada tempat sedikit pun bagi pelaku kesyirikan. Makanya dulu para ulama pembaharu datang, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian siapa? Hasan, kemudian Imam Bonjol, para pahlawan nasional itu, kemudian pendiri Al-Irsyad atau termasuk bukan pendiri ya, termasuk orang yang paling tokohnya Al-Irsyad, Syekh siapa? Ahmad Syirkati rahimahumullah, itu dulu adalah orang-orang yang
mendatangkan atau membawa misi tajdid, memperbarui keislaman yang sudah mulai ternoda-noda oleh TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Tapi sampean yang jelas bid'ah syirik itu ya kudu hati-hati Pak, ojo mau. Nek aku kan tak kencengno swaraku soalnya aku ngerti nek sampean kuwi ngaji kabeh. Tapi nek sampean nduk jero nduk gurin nduk omah sampean ono wong sing ngelakoni tahlil ojo dilempar watu, keliru sampean. Sampean berdakwah pelan-pelan, nek nduk masyarakat kudu sing ojo sampai membuat gaduh, pelan-pelan sabar, sampaikan yang baik ya. Adapun ngaji kan ngaji ya. Bukan berarti kok jopo sampean kusro ojo, gak oleh kusro iki. Tetap sampaikan hujah pakai ilmu yang elegan. Ya gak boleh otot-ototan membuat negara gak nyaman, dah itu bukan kita inginkan. Tetap kita komitmen untuk menjaga keamanan negeri yang kita cintai ini. Terus pelajaran nomor pinten? Nomor 8, ibahatul manadhara fil ilmi wal mubahatha fi nusus syar'i. Dibolehkannya saling berdiskusi untuk membahas hadis atau ayat, pembahasan ilmiah. Itu tadi kan dilakukan para sahabat ya. Kira-kira apa maksudnya Nabi? Kan para sahabat saling berdiskusi tadi itu. Nomor 9, umku ilmi salaf li ma'rifatihim annal madhkurina fil hadis lam yanalu hadil manzila illa bi amalin. Nomor 9, kecerdasan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu tahu tidak mungkin mereka itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kecuali punya amalan. Makanya mereka akan berdiskusi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka diskusinya para sahabat itu menunjukkan kecerdasan akal mereka. Nggak mungkin itu kok sekedar masuk, mesti ada sesuatunya. Nah, sesuatu itu yang dipikiri oleh para sahabat. Nggak ada sesuatu gratis, tidak ada. Mesti harus ada konsekuensi. Nah, itu yang sedang dipikir oleh para sahabat. Nomor 10, khirsus salaf alal khair wal munafasa alal a'mal sholihah. Semangatnya para salaf, para sahabat dalam kebaikan. Semangatnya para salaf, para sahabat Nabi dalam berlomba-lomba mencari kebaikan. Ini diambil dari mana? Kok muncul pelajaran nomor ini? Nomor berapa ini? 10. Kok muncul nomor 10 ini diambil dari mana? Diambil dari Ukasa tadi loh. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah doakan aku, kan ngoten nggih. Setelah Ukasa selesai terus ada lagi temannya tadi kan, ya Rasulullah saya juga ya Rasulullah. Kejadian ini menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi dalam mencari kebaikan. Nomor 11, anna tarkal istirqa wal kayu min tahqiqit tauhid. Sesungguhnya meninggalkan minta diruqyah, minta disuwuk, minta dijampi dan meninggalkan kai itu termasuk merealisasikan tauhid. Jadi sampean kok krasa awak sampean gak enak kabeh. Sampean wacakno ruqyah untuk diri sampean. Sebelum tidur sampean tangan kanan, tangan kiri nih diginiin, sudah sering tak sampai nunduk gini kan. Terus sampean apa no? Terus sampean baca qul huwallahu ahad. Sampai selesai, ojo kok qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas, qul falak. Bukan. Qul huwallahu sampai selesai, qul falak sampai selesai, qul nas sampai selesai. Nggih? Terus diusap ke kepala, ke seluruh tubuh. Semuanya, seluruh tubuh. Ping pinten? Ping 3. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa menjelang tidurnya sebelum berbaring dia membacakan ayat kursi, maka setan tidak mendekatinya sampai pagi hari. Itu membaca itu. Kalau pagi membaca zikir pagi dan zikir pagi, kalau sore membaca zikir sore. Sebelum masuk rumah jangan lupa membaca bismillah assalamualaikum. Diterangkan dalam hadis, perhatikan. Ini banyak kita yang enggak ngamalkan ini. Ya, idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha inda dukhulihi. Jika seseorang masuk rumahnya, dia berzikir mengucapkan bismillah assalamualaikum, qala syaitan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum, kalian enggak bisa menginap di rumah ini. Jadi sepele, masuk rumah itu ya bismillah assalamualaikum. Itu kunci itu. Nek sampean ngomong iku setan gak mlebu. Wa idza dakhala ar-rajulu wa lam yadhkurillah, dan kalau ada seseorang masuk rumahnya walam yadhkurillah, dia enggak menyebut nama Allah, qala syaitan ngomong kepada teman-temannya, adraktumul mabit, kalian bisa
mabit bermalam di rumah ini. Wis sampeyan titeni omonganku. Pokoke nek ana omah amburadul, intine nek mlebu gak ngucap salam. Nek ana wedok cerewet, wong lanang senengane ngantem, iku biasae nek mlebu omah gak ngucap salam. Setane elok mlebu. Sampeyan titeni nek ana rumah tangga berantakan, iku penghunine omahe nek mlebu gak ngucap salam. Assalamualaikum, semoga kedamaian, keselamatan ada di rumah tanggaku. Nek gak ngomong ngono, ya kebalikane. Saged dipahami nggih? Nah, makanya penting, Pak. Lah ngene iki gak ngaji, gak ngerti, Pak. Nggih napa mboten? Kudu ngaji. Sampeyan makmur no Masjid Sunan Derajat niki. Ya. Pertama, sampeyan dapat pahala diberi naungan pada hari kiamat. Kan ada 7 orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat, gitu? Salah satunya adalah orang yang senang nang masjid. Itu fadilah senang nang masjid itu siji, diberi aup-aupan di hari kiamat ketika manusia kepanasan, ketakutan. Matahari didekatkan, ada orang berenang di keringatnya, saking panasnya. Manusia tenggelam dengan keringatnya. Ada 7 golongan diberi naungan. Yaitu sapa? Wong sing sobo masjid. Wong sing seneng masjid. Pokoknya hati ini gumantung. Wis angkati adzan rek. Sepurane ya aku gak iso elok aku nang masjid sik. Hati ini gumantung nang masjid. Seneng nak merno masjid, itu ciri wong sing diwehi aup-aupane Allah. Luru, selain orang nuntut ilmu itu dapat aup-aupane Allah dino kiamat, sampean nuntut ilmu itu hati tenang. Sampean terarah urip sampean niku golek donya, iya donya gak apa-apa, tapi kilik akhirat. Sampean oleh ilmu. Nek mboten ngaji, mboten ngertos ngeten-ngeten iki. Ya, nggih napa mboten? Ini sampean ndok omah ndelok sinetron. Sinetron saiki lho gak ono sing kena ditonton, Pak. Nonton TV lho mbuh sing ditonton apa heran aku. Jangan kena ditonton atau ngaji sampai. Wes lanjut sih, engko terus tanya jawab barang gitu. Nomor pinten sakniki? 12, dikit lagi kok ya. Tolabud doa minal fadil fi hayatihi, boleh minta doa. Kalau orangnya yang dimintai doa masih hidup. Boleh apa dan? Mana dalilnya? Ukasha, ya Rasulullah tolong dongaaken supados kula kelebet 70.000 orang masuk surga tanpa adab tanpa azab. Berarti njaluk donga boleh napa mboten? Boleh. Tapi syaratnya wonge kudu urip. Rasulullah masih hidup. Adakah ceritanya ketika Rasulullah wafat para sahabat sowan ke makamnya Nabi, ya Rasulullah, besok kita diperangi bangsa Romawi, tolong ya Rasulullah sampaikan kepada Allah supaya besok kita menang. Ono ta riwayat ngono ku iku. Paham maksud saya? Kalau masih hidup iya. Ya, kalau sudah wafat tidak boleh ditawasuli. Oke, terus. Nomor pinten? 13. Ini termasuk tanda kenabian. Rasulullah mengatakan Ukasha masuk golongan 70.000 gitu. Dan kenyataannya Ukasha itu mati syahid, Pak. Kenyataannya nantinya Rasulullah kan wafat. Zaman berlalu diganti Abu Bakar, betul? Abu Bakar mengirim pasukan menumpas gerakan Nabi palsu. Nabi palsu punya pengikut banyak, mau menyerang kota Madinah, ditumpas sama Abu Bakar. Termasuk yang ikut perang adalah Ukasha, dan Ukasha tewas, gugur, syahid dalam perang mempertahankan Islam karena ada nabi-nabi palsu setelah wafatnya Rasul. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul. Itu termasuk keutamaan siapa? Nomor 13 ini termasuk keutamaan sahabat Nabi yang bernama siapa? Ukasha. Nah, kalau punya anak kasih nama Ukasha, iki masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Supaya anak sampai nek ngerti opo, oh ya bapakku kok engke aku jeneng Ukasha. Cek gelek areke, gelek. Oh, ono hadis iki ternyata. Ternyata Ukasha iki masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, supaya anaknya termotivasi. Nang kayak jeneng anak sing api-api, Pak. Nah kayak jeneng anak itu siji ae aja akeh-akeh. Siji terus jenengmu nduk gurine. Semua para nabi jenenge mek siji, Pak. Adam, Musa, Isa, Nuh, Su'aib.
Ada nabi jenenge dawa, Adam Ardian Saputra Prawira Negara. Ndak ono, Pak, ndak ono. Wong Indonesia tok. Wong Jawa biyen lho gak ngono. Wong Jawa biyen gak ngono. Jenenge Atun, Kartolo, Kasemi, siji-siji. Enggak tahu zaman-zaman ini wong siji jenenge 5. Seluruh sahabat Rasul jenenge siji. Gele ono sing sahabate loro, gak ono. Abdullah bin Umar. Bin kan nama bapak kan? Abdullah, Khalid, Zubair, Tolha, Abu Bakar. Abu Bakar itu satu bukan dua karena Abu Bakar itu idhofah, dihukumi satu. Ini gak ngerti belajar bahasa Arab sih. Terus Rahman, Khalid, Zubair, Umar, Utsman, semua satu-satu. Jadi madhab saya ikut itu. Enggak jeneng anakku siji, tapi jenengku nduk ngurine anakku. Aku duwe anak jenenge Haya Fadlan Famsya. Siji tapi jenengku nduk ngurine. Tapi jeneng sampean kok loro Ustaz? Ya mbu bapakku piye. Paham maksudnya ya? Siji. Sing repot iku aku sering di SMS arek Lamongan, sering aku di WA arek Lamongan. Ustaz, aku ape duwe anak. Tolong gekno jeneng Ustaz. Loro Ustaz sing ganda gak aku madhabku siji. Sama jenenge sapa? Saya jenenge iki Ustaz. Ya sudah, anake jenenge siji terus nama sampean delen nang gurine. Tapi itu gak wajib, bukan berarti harus ngono ya, tapi luwe apike ngono. Ya aja didik ngaramno ya aja. Ya sing luwe apik ngono. Kabeh para nabi ku jenenge siji. Kabeh para sahabat nabi jenenge siji, tapi jenenge bapakne dideleh nguri. Masalahnya kadang-kadang awakmu gak pede karo jenengmu dhewe. Iya kan? Makanya gak gelem. Wah, Ustaz jenengku gak apik ya. Utawa bojoku gak setuju Ustaz nek jenenge aku dideleh ngurine. Ah, oke, balik ke materi. Nomor pinten? 14 sampai 15 selesai. Istimalul ma'arid wa husnul khuliqin nabi. Cerdasnya Rasul dalam menggunakan kata. Rasul cerdas. Rasul enggak mengatakan ketika Ukasa berkata, "Ya Rasulullah doakan aku." Ya, kamu masuk. Terus ada orang lain kan tadi kan? "Ya Rasulullah doakan aku juga." Rasulullah enggak mengatakan, "Nah, enggak, kamu enggak." Rasulullah enggak ngomong, nyakiti atine wong lah anu. Tapi Rasulullah dengan elegan ngomong, "Kamu sudah kedahuluan siapa?" Ukasa. Dan itu juga bukan berarti dia nggak masuk, paham nggak? Cuma Rasulullah ingin apa tadi? Menutup biar nggak semua orang minta. Kemudian nomor 15, nomor 15. Nomor 15 di antara metode pengajaran Nabi adalah membuat orang penasaran. Di antara metode pengajaran Nabi adalah membuat orang penasaran. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, di antara mereka 70.000 orang masuk adab tanpa hisab. Langsung Rasul menang, pergi ke rumahnya. Penasaran para sahabat. Itu metode dan banyak hadis seperti itu. Contoh, pernah dengar hadis Nabi yang seperti ini bunyinya. Tahukah kalian para sahabatku siapakah orang yang bangkrut itu? Pernah dengar hadis ini? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang bangkrut orang yang nggak duwe duit ya Rasulullah. Wong bangkrut wong sing nggak duwe dirham, nggak duwe dinar. Kata Rasul dudu. Wong sing bangkrut ya iku wong sing nduk donya amalane akeh, nduk akhirat entek. Sebenarnya saya mau tanya, tolong dijawab. Sebenarnya Rasulullah ngomong langsung, nggak pakai tanya, langsung saja. Wahai para sahabatku, orang yang bangkrut adalah begini. Rasulullah metode seperti itu sebenarnya bisa apa enggak? Bisa aja kan, tapi enggak mau dipakai Nabi. Nabi ingin membuat orang penasaran dulu. Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Karena orang itu kalau penasaran berarti memikirkan jawabannya. Kalau orang itu memikirkan jawabannya berarti dia siap diberi ilmu. Nah kan aku nek karo mahasiswa aku menjeru tak kayak pertanyaan sih. Soalnya nek kayak pertanyaan ono sing umek apa pulpen ono sing mateni HP ini. Saya kasih pertanyaan. Langsung mereka tertuju kepada kita semua. Metode pengajaran Nabi adalah memberi apa? Pertanyaan dan membuat orang penasaran. Kalau sudah penasaran berarti sudah memikirkan jawaban. Kalau sudah memikirkan jawaban berarti sudah siap diberi ilmu. Selesai. Silakan. Kurang lebih 1 jam saya sampaikan materi. Sekarang monggo kalau ada pertanyaan.
Jadi kalau ingin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, maka tauhidnya harus dibeneri, akhlake sing apik, karo tonggone, karo koncone kudu sing apik. Pak, perhatikan Pak. Sampean ngaji ki kudu iso dadi pembuka pintu kebaikan. Jangan membenci orang. Cintai semua orang. Putihkan hati kita untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang belum mengenal ajaran yang benar, pelan-pelan kita ajarin, kita doakan, kita berusaha semaksimal mungkin agar hidayah sampai kepadanya. Jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Alhamdulillah nggak ada. Saya tutup kalau nggak ada ya. Monggo, siapa yang bertanya? Bapak Ibu barangkali ada yang berusahakan untuk nanti Pak. Sambut. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Tadi disebutkan 70.000. Dan umat dan Muhammad lebih dari 70.000. Lalu membagi gimana? Ya gak usah dibagi. Ya memang umatnya Nabi banyak yang masuk surga, tapi di antara yang masuk surga yang sangat banyak itu khusus ada 70.000 orang. Dari yang banyak itu ada 70.000 orang. Tapi ada hadis lain yang mengatakan setiap satu orang itu membawa sekian. Itu yang saya harus bawakan hadis itu. Tapi ada hadis lain yang menunjukkan lebih dari 70.000. Karena setiap dari yang 70.000 itu akan menggandeng yang lain. Tapi antum gak usah bilang begini, umatnya Nabi kan banyak Ustaz, kok cuma 70.000. Loh, memang yang masuk Islam, yang masuk surga banyak. Tapi yang dengan kriteria khusus, tanpa adab, tanpa hisab cuma 70.000. Itu pun 70.000 itu ada hadis lain yang menerangkan bahwa itu lebih dari itu. Setiap satu orang membawa yang lain. Seperti ada orang, seperti kisah kalau ada anak yang hafal Quran bisa beri apa? Syafaat bagi ibunya. Atau ada orang yang mati syahid, dibunuh orang kafir, orang Londo, wong Belanda datang ke Indonesia, para pejuang, para pahlawan itu dibunuh oleh orang kafir lah. Itu bisa memberi syafaat kepada yang lain. Tapi secara umum 70.000. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering pengalaman itu ketika tekan-tekan berat diri itu Gimana Mas? telinga itu kenapa? Telinga berdenging. Kalau telinga berdengir, jangan tanyakan Ustadz. Ustadz kok ditakoni kuping, itu bawa ke dokter Mas. Saya nggak tahu hadis yang menerangkan itu dan saya rasa nggak ada. Tapi kalau ada sesuatu dengan fisik kita, tanyakan ke Pak Dokter. Ya, sesuatu diletakkan pada tempatnya. Ustadz ojo ditakoni penyakit-penyakit anggota tubuh. Gak ngira iso. Nek ana ustadz jawab sing aneh-aneh, iku gak bagianmu. Iku bagiannya siapa? Dokter. Jadi kalau kayak gitu dokter. Kecuali kalau mungkin ada indikasi-indikasi yang lain, misalnya saya kalau malam takut Ustaz. Kalau malam saya lihat ini, itu mungkin itu gangguan jin. Ya, tapi kalau fisik kita sakit ini sakit itu tanya konsultasi ke THT. Gitu Mas ya. Banyak dokter di sini tuh, aku takut di gak wilayah itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, apa benar siapa saja yang mengambil segenggam tanah kuburan ketika akan mengubur kemudian dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali, lalu diletakkan tanah tersebut di kafan atau di liang lahatnya, maka si mayit tersebut tidak akan tersiksa atau tidak terkena adab kubur, siksa kubur. Apakah benar? Ada kaidah, segala sesuatu yang berkaitan tentang ilmu ghaib. Saya mau tanya, adab kubur itu ghaib apa enggak? Baik. Ada kaidah dalam masalah ghaib, ustadz siapapun nggak boleh ngomong kecuali berdasarkan dalil. Tentang masalah ghaib nggak boleh ngomong kecuali sebatas adanya dalil. Nah pertanyaannya, ada nggak dalilnya seperti ini? Karena ini ranahnya ranah alam ghaib. Kalau ada dalil, nggih sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada dalil, tidak berlaku. Siapapun yang ngomong, meskipun ulama, kalau nggak ada dalil, tidak boleh. Karena ranahnya masalah ghaib sebatas adanya apa? Dalil. Kecuali kalau ada dalil, nggih. Contoh. Wong iku nek duwe anak, anake soleh, terus anake ndongakno wong tuwane loro sing wis mati, diterangkan dalam hadis turfa'u darajatul mayyit, darajatul abdi. Mayit diangkat derajatnya di surga, diangkat derajatnya di akhirat. Si mayit merasa amalannya pas-pasan. Kemudian si mayit mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, ini dari mana kok aku dimuliakan seperti ini? Maka dikatakan kepada si mayit, waladuka istaghfarolaka. Dalam riwayat, bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang di dunia berdoa mohon ampunan untukmu. Kalau ada dalil, na'am sami'na wa ata'na. Atau sedekah. Sedekah diterangkan, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan diberi naungan pada hari kiamat dengan sedekahnya. Berarti itu kan masalah ghaib, betul ya? Tapi ada dalil, maka kita imani. Adapun sepanjang yang saya pelajari, wallahu a'lam bissawab, mengambil segenggam tanah kuburan terus dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali, maka tidak terkena siksa kubur. Saya belum pernah jumpai dalil yang seperti itu. Lalu bagaimana cara kita agar terbebas dari siksa kubur? Nah ini yang asli insya Allah. Perhatikan, catat dan amalkan kalau ingin terbebas dari siksa kubur. Yang pertama, biasakan terutama di malam hari membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat Tabarok. Juz berapa? 29, surat yang pertama, kurang lebih 2 halaman. 2 halaman lebih dikit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai. Ustaz enggak hafal, baca saja enggak apa-apa. Dalam riwayat dikatakan surat Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat Tabarok itu tadi, surat Al-Mulk tadi itu adalah perisai dari azab kubur. Itu diamalkan monggo, itu yang benar nak itu. Yang kedua, cara terbebas dari siksa kubur adalah berdoa berlindung kepada Allah dari siksa kubur, terutama setelah tasyahud sebelum salam. Bisa hafal dongane? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu arek TPA wis hafal kabeh. Aku hafal iku ya sik cilik, diajari di madrasah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Itu nomor 2. Yang nomor 3, supaya aman dari siksa kubur, yang nomor 3, menjaga diri dari percikan air najis, air kencing, Pak. Amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur karena pipis. Wong sing gak cewek-cewek itu. Barangkali ada yang bertanya, Ustaz, mosok adab kubur kok gara-gara nguyu, Ustaz? Jawabannya, wong iku nek nguyu ning ngawur otomatis salate batal. Itu efeknya di situ.
Sampeyan pegang omonganku Mas, sampeyan pegang omonganku Pak, Bu. Nek ono uwong kok gampang pipis di pinggir jalan nggak pakai cebok, itu insya Allah bukan ahli sholat. Ahli sholat nggak mungkin mengamalkan itu. Betul apa enggak? Oh, ahli sholat kan, gak bisa nggak aku sholat duhur, kan gitu kan? Makanya mulai gak bawa sarung. Makanya saya sampean lihat ono uwong kok pipis sembarangan, itu dalil bukan ahli sholat. Gitu betul? Nek ahli sholat mesti gelek WC, kamu bersuci. Amatu adabil qabr fil bawh. Yang nomor berapa? 4, menjaga lisan, gak boleh adu-adu, gak boleh membuka aib orang. Lah, nomor 3 sama nomor 4 dalilnya dari satu. Perhatikan, saya jelaskan. Rasulullah pernah berjalan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Rasulullah pernah berjalan melewati 2 kuburan. Rasulullah pernah berjalan melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 penghuni kuburan ini sedang diazab Allah. Mereka diadab Allah bukan karena perkara yang besar dalam anggapan mereka. Adapun yang pertama, kana la yastatiru min baulihi. Adapun yang pertama ini dulu enggak bisa menjaga diri dari percikan air kencingnya. Adapun yang nomor 2, kana yamshi bin namimah. Ketika hidup suka adu-adu, buka aib orang, omongannya A digawa nang B, B digawa nang A, tujuannya untuk mengadu domba, buka aib orang. Itu hati-hati, adab neraka. Adab apa? Kubur. Itu nomor 4. Nomor 5, yang bisa meringankan atau bukan meringankan lagi, tapi apa tadi? Membebaskan kita dari siksa kubur. Berteman sama orang soleh, supaya disolati wong-wong soleh. Perhatikan, dalam hadis dikatakan, ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Siapapun orang Islam mati disolati 40 orang yang ahli tauhid, tidak melakukan kesyirikan, illa syafa'ahumullah, kecuali Allah menerima syafaatnya 40 orang ini untuk si mayit. Apa syafaatnya mereka itu? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi gak mungkin nek sampean wong bejat di solati wong api-api, jumlahnya pinten niku wau? 40. Supaya disolati wong api-api 40 wong, ya sampean kumpul wong sing api-api. Makanya sampean ngaji. Alhamdulillah tadi saya dikabari Pak Ketua Takmir, insyaallah ke depan masjid ini juga ada ambulan. Semoga ke depannya juga ada pengurusan jenazah dan seterusnya, mengkoordinir demi kebaikan. Ono sing jamaah wafat, sholat bareng-bareng, punya komunitas kebaikan. Itu penting Pak, nyolati wong sing apik. Dan tidak hanya di dunia, di akhirat teman yang baik itu bisa memberi syafaat. Perhatikan. Nanti kalau orang soleh, orang baik, penghuni surga, masuk surga, yang ditanyakan ke Allah apa kira-kira? Ya Allah, mana bidadariku? Apakah gitu? Boten, ngeten sinten. Ya Allah, aina ashabi, ikhwani. Ya Allah, mana teman-temanku dulu? Subhanallah. Sampeyan liling kanan kiri, sampeyan lihat konco-konco sampeyan. Nanti hari kiamat, nek ana wong mlebu surga iku ngeliki koncone, Pak. Aina ashabi, ya Allah, mana teman-temanku dulu kok enggak kelihatan? Kanu yusalluna, mana dulu salat bareng aku, ya Allah, kok enggak kelihatan? Yusalluna, mana salat bareng aku, puasa bareng aku, mana mereka, ya Allah? Apa kata Allah? Unduru ilan nar, lihatlah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kamu kenal di dunia. Suf. Makanya sampeyan gelek kanca sing apik. Ojo wedi kelangan kanca nek kanca sampean rusak. Percaya karo sampean dikeki Allah kanca sing apik iku padha karo oleh rezeki, Pak. Ngene sampean ado-ado nang Sunan Derajat. Bukan Sunan Kalijogo ya. Sunan Derajat ngaji sik kenal wong apik-apik. Kenal kanca. Saling memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, sampean seiling ana wong mateni 99. Seiling tok cerita iku. Datang nang wong ahli ibadah pengen tobat, jadi wong jare wong ahli ibadah gak iso tobat, apa wis mateni 99 wong kok tobat. Akhir dia mikir lho, aku pengen dadi apik gak oleh. Berarti dadi rusak salawase, pateni pisan ae pira? 100 mateni 100 orang. Tapi dirinya pengen tobat, dia datang ke ahli ilmu, apakah bisa saya tobat? Kata ahli ilmu nih, bisa.
dengan syarat tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Jadi untuk jadi orang baik butuh orang baik. Saya ulangi. Untuk jadi orang baik butuh orang baik. Jangan ragu-ragu meninggalkan komunitas yang jelek. Bertemanlah sama orang baik. Tapi tetap jadilah pembuka pintu kebaikan. Ya, jangan menutup diri dari orang-orang yang membutuhkan kita. Itu ya. Nomor berapa itu? Kok jadi materi ziarahku apa? Oke, sudah. Ada lagi, monggo silakan. Intinya tadi itu kalau mau terbebas dari siksa kubur, saya sebutkan berapa tadi? 5 ya? 5. Sebenarnya masih banyak tapi cukup lah itu. Ada lagi, monggo. Monggo, silakan. Nggih. Iya. Orang itu benar, nggak salah. Kan pernah ditanya ke Nabi, ya Rasulullah saya akan amalkan yang wajib-wajib saja. Ya sudah, betul itu, nggak salah. Jadi apakah orang itu kalau yang wajib-wajib dikerjakan akan masuk surga? Ya memang itu. Kalau mau pengen masuk surga, ya amalkan yang wajib-wajib itu. Bertauhid, sholat 5 waktu. Nah, orang itu bisa mengamalkan yang wajib-wajib saja, memang jaminan di surga. Jadi amalan apa yang Allah paling seneng ditakorupi dengan amalan itu? Jawabannya amalan yang wajib. Saya ulangi ya, amalan apa yang Allah itu paling seneng ditakorupi hambanya dengan amalan itu? Jawabannya amalan wajib. Ada hamba bertakorup kepada Allah dengan sholat isya, dengan sholat malam, Allah lebih senang sholat isya. Hebat-hebatnya sholat malam, gak iso ngalano sholat isya. Jadi apakah kalau ada orang ngomong pokok yang penting yang wajib-wajib dikerjakan dan yang haram-haram ditinggalkan, apakah masuk surga? Ya memang itu, gak salah itu benar itu. Tapi ya itu ya memang sulit juga, jangan dikira terus gampang. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan itu nggak gampang. Buktinya banyak orang tidak bisa. Jadi kalau ada orang ngomong, Ustaz, apakah kalau kita mengamalkan yang wajib-wajib saja dan kita menjauhi yang haram-haram, apakah masuk surga? Iya, memang itu masuk surga. Jalan masuk surga ya itu. Ada orang dikatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, Nisa, ada seorang wanita. Dzukira min siyamiha wa shadaqatiha, salatnya luar biasa, salat malamnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa. Tapi dia suka nyakitin tetangganya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia masuk neraka. Dan disebutkan seorang wanita yang sedekahnya enggak ada, salat malamnya biasa-biasa, tapi orangnya baik, berbuat baik sama tetangga. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia masuk surga. Artinya yang saya sampaikan ini, amalan wajib gak bisa dibandingkan dengan amalan sunnah. Hebat-hebatnya sholat sunnah, gak iso ngalano sholat wajib. Hebat-hebatnya sholat qobliyah subuh, gak iso ngalano sholat subuh. Sholat qobliyah subuh itu kata Rasulullah, barang siapa sholat 2 rakaat fajar, itu qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hebat gak? Hebat. Tapi saya tanya, mana yang lebih hebat, sholat subuh apa 2 rakaat sebelum subuh? Tetap lebih hebat siapa? Subuhnya. Ngoten Mas. Ngoten nggih. Jadi yang penting kerjakan yang wajib-wajib, tinggalkan yang haram-haram. Ini bukan sesuatu yang ringan, itu berat itu. Itu berat. Memang itulah Islam. Nah, cuman lebih afdal. Apa sih fungsi dari amalan-amalan sunnah itu? Untuk menambal kekurangan kita di amal-amal yang wajib. Oh, mungkin kemarin sholat isya-nya kita teledor, kurang konsentrasi. Kan gitu nggih? Ah, itu ditambal dengan amalan-amalan apa? Sunnah. Jadi tetap penting dua-duanya penting. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini gitu. Nah, kalau beliau nggak berani nolak saya. Ini sing duwe masjid iki. Silakan. Saya ingin tanyakan sedikit yaitu kaitan dengan salam kita. Monggo. Yang satu ini apakah ujian apa musibah? Ya. Bismillah. Yang kedua, pada saat posisi satu
lagi mimpi juga seperti itu. Dan teman-teman yang karena sudah posisi kritis juga begitu ceritanya. Pak, ya, rata-rata teman, sahabat yang sudah meninggal, apakah abahnya, apa keluarganya, apa teman. Ya. Kemudian yang kedua kemarin dalam bulan Juni saya berpikir ya memang waktunya meninggal yang ini tidak jalan itu mulai stabil. Keluarga saya masuk ke rumah sakit 9 ya Kembali. yang diusi 6 yang mandi sendiri juga termasuk saya. Artinya yang masih hidup 3, yang 6 meninggal. Yang 3 mandi sendiri. Yang 3 mandi sendiri. Nggih. Saya sempat mikir maksudnya opo ya. 6 dimandikan. Nggih. Ya terpaut dan Masya Allah. Nggih. Nah ini ya pikiran saya waktunya karena berdekatan ya memang ini musibah atau ya. Nggih. Ya walaupun doa yang kami tiap hari ya Allahumma ikhwana warahmah teruskan tapi maka itu ujian atau memang waktunya biasa ya mungkin Siap. terima kasih Nggih. itu pertanyaan. Masya Allah. Masya Allah. Ada hadis yang berbunyi innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai hamba maka Allah timpakan musibah kepadanya. Tanda Allah sayang sama hamba, Allah kirim musibah kepadanya. Itu pasti. Seluruh musibah. Kalau pertanyaannya musibah sama apakah itu musibah apa ujian? Musibah sama ujian sama aja. Musibah bahasa Arab, ujian bahasa Indonesia. Semua ketidaknyamanan, semua ketidakenaan sampai seorang muslim tertusuk duri itu semuanya adalah kasih sayang Allah. Semua musibah yang menimpa muslim itu kasih sayang. Musibah menimpa orang baik kasih sayang. Musibah menimpa orang jahat kasih sayang. Loh kok iso ngono Ustaz? Iya, bagaimana? Begini. Seluruh musibah yang Allah berikan kepada seorang muslim itu kasih sayang. Baik tertimpa muslim yang jahat maupun muslim yang baik. Jika musibah itu menimpa seorang muslim yang baik karena itu untuk meninggikan derajatnya. Lalu bagaimana jika musibah itu menimpa orang yang jahat Ustaz? Jika musibah itu menimpa orang yang jahat pun itu kasih sayang Allah. Ada seorang yang ingin berzina, naudzubillah min dzalik. Dia berangkat ke sebuah hotel janjian sama seorang pelacur. Di tengah jalan naik mobil tabrakan kencang jedar. Mobilnya remuk. Kakinya cacat permanen, gak bisa jalan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Menurut manusia itu kan musibah, betul apa enggak? Tapi menurut Allah itu kasih sayang. Tuh kok bisa? Iya. Satu, karena Allah ingin dia berhenti dari dosanya. Dua, karena dengan itu Allah ingin mengampuni dosanya. Jadi musibah itu kasih sayang Allah. Baik menimpa orang rusak maupun menimpa orang yang baik, semua musibah menimpa seorang muslim itu adalah kasih sayang. Saya kasih ilustrasi, tolong perhatikan. Ada seorang bocah kecil suka main korek api. Ditegur sama mamanya, "Nak, jangan main korek api." Namanya bocah kecil tetap main korek api. Maka dinasihati oleh mamanya kedua kalinya, "Nak, jangan main korek api, nanti kamu kebakar." Namanya bocah kecil tetap main korek api. Sampai ketiga kalinya ibunya sudah nggak pakai nasihat. Ibunya langsung datang, ini anak dijewer kupingnya, korek api dirampas sama sang ibu. Saya mau tanya, tolong dijawab. Dalam anggapan, dalam pola pikirnya bocah kecil ini, mamanya jahat nggak? Jahat. Menurut pola pikirnya anak
kecil. Seketika ketika anak kecil dijewer dan koreknya diambil, maka anak kecil mengatakan, mama jahat, mama nggak ngerti kesukaanku, mama jahat, mama melarang apa yang aku senangi. Kan gitu nggih. Nah, jenenge arek cilik kan ngono, mindset-e kan gitu. Tapi pertanyaan saya, sebenarnya itu kasih sayangnya orang tua apa enggak? Itu nanti anak kecil nih semakin dewasa anak kecil akan mengatakan, oh ternyata dulu mamaku itu sayang. Dulu dirampas itu biar aku tidak terbakar. Dan saya tutup dengan ungkapan ini, perhatikan. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan musibah. Saban paham tak kira-kira? Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan musibah. Ada sesuatu kita anggap itu musibah, padahal itu caranya Allah untuk menyelamatkan kamu dari musibah yang sesungguhnya. Menurut orang yang tabrakan tadi, kakinya patah, musibah apa enggak? Menurut dia musibah, tapi bagi Allah itulah caranya Allah untuk menyelamatkan dia dari musibah yang sesungguhnya, itu dosa zina dan seterusnya. Ada orang, Pak, datang ke bandara nangis karena pesawatnya sudah berangkat, karena dia macet di tengah jalan. Hangus, gak punya uang, gak bisa dikembalikan tiketnya, ya kan? Nangis dia. Waduh, hangus, gimana ini? 1 jam berikutnya ada berita kecelakaan pesawat. Ketinggalan tiket tadi itu, musibah apa enggak? Tolong dijawab, musibah apa enggak? Musibah, tapi itulah caranya Allah untuk menyelamatkan orang ini dari musibah yang lebih besar. Makanya sama lihat dikai musibah itu husnudzon sama Allah. Mesti ada anugerah yang tidak kau sadari di situ. Dan kita ucapkan semoga keluarga beliau tadi yang diceritakan ya diberi tempat yang sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Makanya Rasulullah mengatakan apapun keadaan seorang muslim itu kebaikan. Apapun kebaikan, apapun keadaan seorang muslim itu kebaikan. Kalau tertimpa bencana, musibah, dia bersabar. Kalau diberi anugerah dia bersyukur. Siapapun orang muslim keadaannya baik selama dia muslim. Dan dia ngaji, ngerti ilmu, selalu baik keadaannya. Makanya itu pentingnya kita kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Salah satu penguatan rohani adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.